Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rahmawati dengan nomor NPM 2111010041 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Miss Era Octaviana MPD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang 3 materi. Yang pertama, sumber bahasa Indonesia, yang kedua, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, dan yang ketiga, yaitu kalimat efektif. Materi yang pertama yaitu tentang sumber bahasa Indonesia. Ada yang tahu dari mana sih sumber bahasa Indonesia itu sendiri? Ya, kamu coba jelaskan. Di bahasa Melayu. Benar sekali. Jadi, sumber bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu yang merupakan sumber akar dari bahasa Indonesia itu sendiri yang digunakan sampai sekarang. Bahkan, hampir seluruh Asia Tenggara menggunakan bahasa Indonesia. Zaman Sriwijaya, bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisikan tentang aturan hidup dan sastra, kemudian sebagai bahasa penghubung, sebagai bahasa perdagangan, dan yang terpenting sebagai bahasa resmi kerajaan. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda kita mengikrarkan Sumpah Pemuda yang memiliki 3 butir kebulatan. Yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah, yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa, yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada poin yang ketiga dalam ikrar Sumpah Pemuda tadi terdapat kalimat kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Maksudnya adalah, jadi dari diikrarkannya Sumpah Pemuda tadi, resmilah bahwa bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa Indonesia pada abad ke-7. Menginjak materi yang kedua, yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia itu kan sebagai bahasa nasional, yang mana terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum pada pasal 36 mengenai kedudukannya, bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan. Contohnya seperti kita menghadiri sebuah upacara. Nah, dalam sebuah pertemuan upacara itu kan kita dari berbagai macam suku, budaya, dan latar belakang yang berbeda-beda. Jadi, bahasa Indonesia inilah yang digunakan oleh mereka. Yang kedua, yaitu sebagai alat pengantar pendidikan, dan yang ketiga, sebagai alat penghubung tingkat nasional dan alat pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kemudian, ada 2 macam kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang sesuai dengan Ikrar Sumpah Pemuda 1928. Yang kedua, Sumpah Pemuda sebagai bahasa negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, kalau menurut dalam Ikrar Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional. Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar 1945, bahasa Indonesia itu merupakan bahasa negara. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya. Kan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional. Jadi sebagai bahasa nasional itu, bahasa Indonesia adalah sebagai alat penghubung yang memungkinkan penyatuan dari berbagai suku bangsa yang memiliki latar budaya sosial dan bahasa yang berbeda-beda. Jadi disinilah bahasa Indonesia itu bahasa pemersatu dari berbagai macam suku budaya tersebut.
bahasa Indonesia juga memiliki fungsi dalam bahasa baku. Yang pertama, sebagai alat pemersatu. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, bahwa bahasa Indonesia adalah merupakan alat penghubung dari berbagai suku bangsa dengan latar budaya, kelas sosial, dan bahasa yang berbeda-beda. Yang kedua, sebagai pemberi kekhasan. Yang ketiga, menambah kewibawaan. Dan yang keempat, sebagai kerangka acuan. Kalau yang pertama tadi, fungsi bahasa Indonesia yang dimiliki dalam bahasa baku, sekarang adalah fungsi bahasa Indonesia secara khusus. Jadi, fungsi bahasa Indonesia secara khusus itu, yang pertama, hubungan dalam pergaulan kita sehari-hari. Maksudnya adalah, dalam berteman, kita boleh menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari kita dengan teman sebaya kita. Yang kedua, untuk mewujudkan seni dan sastra. Yang ketiga, untuk mempelajari ilmu-ilmu kuno. Dan yang keempat, untuk mengeksploitasikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi saya kan sudah menjelaskan tentang bahasa Indonesia. Jika dalam Ikrar Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia itu berkedudukan sebagai bahasa nasional. Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar 1945, bahasa Indonesia itu berkedudukan sebagai bahasa negara. Nah, di sini saya akan menjabarkan tentang fungsi tersebut. Yang pertama, tentang fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, sebagai alat lembaga kebangsaan negara. Yang kedua, sebagai alat identitas sosial. Yang ketiga, sebagai alat penyatu antar warga, negara, dan daerah. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia dalam bahasa negara. Yang pertama, sebagai administrasi negara. Contohnya seperti ekspor mengimpor. Karena negara kita dengan negara tetangga itu saling berhubungan. Jadi kita membutuhkan kegiatan ekspor mengimpor barang dari negara satu ke negara lain. Kemudian yang kedua itu sebagai alat penghubung pendidikan, seperti tadi yang telah saya jelaskan ya. Kemudian yang ketiga sebagai perencanaan pembangunan. Yang terakhir atau yang keempat sebagai alat penghubung iptek atau alat komunikasi secara resmi. Materi kedua ini tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat diambil kesimpulan bahwa bahasa Indonesia itu merupakan bahasa nasional dan alat penghubung dari berbagai macam suku bangsa dengan latar budaya dan bahasa yang berbeda-beda, dan sebagai alat komunikasi negara dan bahasa resmi kenegaraan. Contohnya seperti tadi, upacara atau bahasa resmi kenegaraan lainnya. Karena kita ini memiliki 3 bahasa. Yang pertama itu bahasa ibu, yang kedua bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah bahasa asing. Hai. Materi yang ketiga yaitu tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan maksud dari si penutur atau si penulis secara tepat, sehingga maksud itu dapat dipahami oleh pembaca dan pendengar secara tepat pula. Maksudnya adalah, jadi si penulis itu harus menggunakan bahasa yang tepat, logis, dan mudah dicermati atau mudah dicerna oleh pembaca dan pendengar, sehingga mereka mudah memahami maksud dari isi bacaan tersebut. Kalimat efektif harus dapat mewakili perasaan si penutur atau si penulis, sehingga para pembaca atau pendengar dapat memahami dengan mudah, jelas, dan lengkap. Syarat-syarat kalimat efektif diantaranya: baiklah, yang pertama itu tentang kesatuan. Yang dimaksud dengan kesatuan adalah menggabungkan lebih dari satu unsur pilihan atau bahkan menentangkan satu unsur pilihan dengan yang lainnya, asalkan ide dan gagasan kalimatnya satu. Contohnya seperti ini: pembangunan gedung sekolah, pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberikan kredit.
Nah, di sana kan terdapat dua unsur subjek ganda. Yang pertama itu gedung sekolah dan yang kedua itu pihak yayasan. Yang kedua yaitu tentang kepaduan. Kepaduan bisa disebut juga dengan koherensi. Koherensi itu akan terjadi apabila terjadi hubungan padu antara unsur-unsur pembentukan kalimat. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam unsur pembentukan kalimat? Yaitu seperti kata, frasa, klausa, dan tanda baca, atau fungsi sintaktik lainnya seperti SPOK, subjek, predikat, objek, kelengkapan, dan keterangan. Yang ketiga, keparalelan. Jadi, yang dimaksud dengan kalimat yang mengandung dengan keparalelan jika apabila dalam sebuah kalimat terdapat unsur-unsur yang sama derajatnya, sama jenis katanya, sama pola atau susunannya, dan kata frasanya. Yang keempat adalah ketetapan. Ketetapan ialah kesesuaian atau kecocokan pemakaian dalam unsur pembentukan kalimat agar tercipta pengertian yang bulat dan pasti. Yang kelima adalah kehematan. Yang dimaksud hemat di sini adalah tidak boros, tidak mubazir dalam pemakaian kata, tidak mengulangi subjek, dan tidak menjamakkan kata yang emang sudah jamak. Yang keenam adalah kelogisan. Jadi yang dimaksud dengan logis adalah yang masuk akal, yang sesuai dengan jalan pikiran manusia pada umumnya. Jadi yang mudah dimengerti oleh masyarakat yang membaca. Unsur kalimat efektif terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan, atau biasa disingkat dengan SPOPK. Pertama S, subjek. Subjek adalah fungsi kalimat yang memadai apa yang dinyatakan oleh penulis. Kedua, P, predikat. Jadi, yang dimaksud dengan predikat adalah fungsi kalimat yang memadai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Jadi, fungsi subjek dan predikat itu adalah harus ada dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, O, objek. Jadi, yang dimaksud dengan objek adalah fungsi kalimat yang melengkapi kata kerja aktif dan kata kerja pasif sebagai hasil pembuatan. Yang keempat adalah pelengkap. Pelengkap adalah fungsi yang melengkapi kata kerja yang berawalan ber dalam predikat. Jadi, antara predikat dan pelengkap adalah saling berhubungan. Yang terakhir, K, keterangan. Keterangan sebagai melengkapi fungsi-fungsi kalimat. Keterangan itu ada dua. Satu, keterangan tempat, dan yang kedua, keterangan waktu. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Maksudnya adalah keseimbangan antara pemikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang digunakan. Maksudnya adalah antara gagasan dengan struktur bahasa yang digunakan itu harus seimbang. Kedua, keparalelan. Maksudnya adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat tersebut. Contohnya seperti ini. Namanya ditulis dengan jelas di kertas segel atau dicantumkan di kertas khusus. Jika kalimat yang salah adalah namanya ditulis dengan jelas di kertas segel atau percantumannya di kertas khusus. Yang ketiga, yaitu ketegasan atau biasa disebut juga dengan penekanan, yaitu suatu perlakuan penonjolan pada ide suatu pokok kalimat. Yang keempat adalah kehematan. Maksudnya adalah hemat dalam mempergunakan kata, frasa, atau kata-kata yang seharusnya emang tidak perlu digunakan. Contohnya seperti pengulangan subjek atau tidak menjamakkan kata-kata yang emang sudah berbentuk jamak, dan masih banyak yang lainnya. Yang kelima, kecermatan. Maksudnya adalah dalam kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Yang keenam, kepaduan. Kepaduan itu seperti pernyataan dalam kalimat, sehingga informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Adalah kelogisan. Maksudnya adalah ide pokok kalimat yang dapat diterima oleh akal dan penulisannya harus sesuai dengan ejaan yang berlaku.
contoh kalimat yang tidak logis seperti untuk mempersingkat waktu, mari kita teruskan acara ini. Sedangkan kalimat yang logis, untuk menghemat waktu, kita teruskan acara ini. Materi ketiga tentang kalimat efektif dapat diambil kesimpulan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan maksud dari si penutur atau si penulis secara tepat, sehingga para pembaca atau pendengar dapat memahami maksud isi tersebut dengan tepat pula. Adapun syarat-syarat dalam kalimat efektif adalah kepaduan, kesatuan, keparalelan, ketetapan, kehematan, dan kelogisan. Dan ciri-ciri kalimat efektif adalah kesepadanan struktur, keparalelan, ketetapan, kecermatan, kehematan, dan kelogisan. Hai. Baik, hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq illa aqwamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.